Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita hadiahkan ke baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dosen pengampu ilmu dakwah yakni Dr. Ginda Harhab MAD. Semoga Bapak Ustadz sehat-sehat selalu, amin. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan satu kelompok saya, kelompok 2, yakni yang pertama ada Ostiriana Borhuta Barat. Silakan pasti say hello ke audiens kita. Nice, alright. Kemudian ada Susi Maulida Hayati. Susi boleh say hello Susi? Nice, alright. Nah, baik. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk PowerPoint dan video. Yang mana judul daripada makalah kami ini adalah dasar, hukum, tujuan, dan fungsi daripada dakwah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bisa diterima dan diamalkannya. Baik, untuk memperhemat waktu, izinkan kami pemakalah kelompok dari 2 ini mempresentasikannya. Adapun pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saudari Ostiriana Borhuta Barat, yaitu yang bagian A, dasar hukum dakwah dalam Al-Quran. Langsung saja kita mulai diskusi ini. Kita mulai presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudari waktu dan tempat. Terima kasih kepada saudara Muhammad Robi Dati. Memasuki materi yang pertama yaitu dasar hukum dakwah dalam Al-Quran. Sebelumnya, dakwah dan Islam itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hukum dakwah terdiri dari 2 kata, yaitu hukum dan dakwah. Menurut M.H. Tirtamaja, hukum ialah semua aturan norma yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Ditinjau dari segi fikih, hukum itu sendiri terdiri dari beberapa pembagian, yaitu ada hukum akli, hukum syar'i, dan hukum adat. Yang pertama adalah hukum akli, hukum yang berkaitan dan dapat dipahami melalui pendekatan pikiran. Dalam hukum akli, ada 3 bentuk hukum. Yang pertama ada wajib akli. Wajib akli, hal-hal yang mesti wajib dipikirkan atau diputuskan melalui pendekatan akal. Yang kedua ada harus akli, hal-hal yang lebih baik memutuskan atau menetapkan sesuatu melalui pendekatan akal. Yang ketiga ada mustahil akli, yaitu hal-hal yang tidak mungkin menggunakan akal dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu. Selanjutnya ada hukum syar'i, seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dalam hukum syar'i terdapat 2 hukum, yaitu pertama taklifi dan hukum waji'i. Hukum taklifi adalah titah atau perintah Allah langsung mengenai perbuatan orang mukallaf. Yang kedua ada hukum waji'i. Hukum ini bukanlah dalam bentuk tuntutan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi itu. Yang terakhir adalah hukum adli, yaitu hukum yang dibuat oleh pembuat hukum, dalam hal ini pemerintah, untuk mengatur kemaslahatan orang banyak dalam sebuah negara atau wilayah yang lebih besar. Dalam hukum adli ada bentuk, misalnya undang-undang, dasar, UU, PP, Kepres, dan Kepmen. Dari beberapa pembagian hukum
tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dakwah itu adalah hukum wajib ain, yaitu kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap umat Islam sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Terima masing-masing. kasih kepada pemateri yang pertama yang telah menyampaikan materinya itu tentang dasar hukum dakwah dalam Al-Quran. Next, selanjutnya untuk dasar hukum dalam ilmu hadis kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua, yakni Susi Maulidah Hayati. Tanpa panjang dan lebar kepada Susi Maulidah, waktu, tempat, dan persilahkan. Terima kasih Saudara Robi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yakni dasar hukum dakwah dalam hadis. Selain di Al-Quran, di dalam hadis juga terdapat perintah atau suruhan untuk melakukan dakwah. Hukum dakwah ini nampaknya juga akan berbeda pada setiap orang, tergantung situasi dan kondisi yang dialami. Banyak para tokoh yang berpendapat mengenai hukum dakwah ini. Hukum dakwah bisa menjadi fardu ain apabila di suatu tempat tidak ada seorang pun yang melakukan dakwah, dan bisa menjadi fardu kifayah apabila di suatu tempat sudah ada orang yang melakukan dakwah dan orang itu memiliki keterampilan serta kemampuan dalam berdakwah. Jadi, jika di suatu tempat ketika jumlah dai masih sedikit sementara kemungkaran merajalela, kebodohan semakin tinggi, maka hukum dakwah ini menjadi wajib ain bagi setiap individu sesuai kemampuannya. Tentunya dalam berdakwah kita harus mempunyai ilmu yang benar dan jelas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan atau kekerasan dan kekuasaan. Jika ia tidak sanggup dengan demikian, sebab tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu dengan lidahnya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas tidak menjelaskan hukum dakwah secara jelas, tetapi suruhan untuk mengerjakan dakwah jelas dikatakan. Hal ini membuktikan bahwa hukum dakwah sangat berkaitan dengan kondisi dan keadaan seseorang. Materi selanjutnya yakni tujuan dakwah. Yang pertama, memanggil kita kepada syariat untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan berumah tangga, berjamaah, bermasyarakat, berbangsa, bersuku bangsa, bernegara, dan berantar negara. Yang kedua, memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah di atas dunia, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai syuhada ala annas, menjadi pelopor dan pengawas bagi umat manusia. Yang ketiga, memanggil kita kepada tujuan hidup yang hakiki. Maksud hakiki di sini yaitu menyembah Allah. Demikianlah kita hidup mempunyai fungsi tujuan yang tertentu. Secara tegas, tujuan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebagai petunjuk atau al-huda. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu saya sendiri. Kali ini saya akan menyampaikan bagian fungsi dakwah. Sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi daripada dakwah itu? Tadi juga tujuannya sudah disampaikan oleh Susi, dan sekarang bagian fungsi. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa fungsi tujuan daripada dakwah itu ya. Yang pertama, dakwah itu untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia. Dakwah itu untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat, sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama. Kemudian selanjutnya dakwah itu untuk apa lagi? Untuk melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi, sehingga keberlangsungan hidup ajaran agama Islam ini sampai kepada pemeluknya dan tidak terputus. Itu dia fungsi dakwah. Kemudian untuk fungsi dakwah selanjutnya adalah dakwah ini dapat meluruskan akhlak yang bengkok, akhlak yang tercela, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan atau kemaksiatannya. Kemudian selanjutnya dakwah juga mampu menyerukan kepada orang non-muslim untuk masuk Islam. Contohnya kita bisa lihat seperti Dr. Zakir Naik yang berdakwah banyak sekali ya. Kita lihat orang-orang non-muslim di dunia bahkan sudah memeluk agama Islam dengan dakwah yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik tersebut. Kemudian dakwah juga bisa menyuruhkan agar orang Islam ini menegakkan hukum secara total. Namun sayang sekali
negara kita, negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tetapi banyak di antara kita yang mempermainkan dan menyalahgunakan hukum tersebut. Saya pikir banyak contohnya, tidak perlu saya sebut, mungkin dari berita-berita yang sudah viral sekarang ini sudah teman-teman tahu semua. Kemudian dengan dakwah juga menegakkan kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran yang meliputi dari segala kemaksiatan yang baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Nah, yang terakhir, apa fungsi dakwah? Yaitu untuk membentuk individu di masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup di dalam kehidupan. Nah, itu dia fungsi daripada dakwah. Nah, kesimpulannya itu adalah di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, kemudian Nabi juga menegaskan kepada kita umat Muslim dan Muslimat seluruhnya, yaitu untuk berdakwah untuk berdakwah, ya teman-teman. Kita bisa melihat dalilnya di dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian menurut kebanyakan ulama secara umum bahwa hukum dakwah itu adalah fardu kifayah. Artinya apa? Apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang, maka beban kewajiban itu gugur dari yang lain. Sama halnya seperti kita menjalankan jenazah. Kemudian ada juga hukum dakwah yang mengatakan bahwa dakwah itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena agar setiap muslim berbuat, menegak dan menyampaikan kebenaran. Karena dakwah juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan risalah baik yang ada dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya Rasulullah. Baik teman-teman sekalian, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan daripada dasar hukum, tujuan, dan fungsi dakwah. Barangkali teman-teman sekalian ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti, nantinya boleh ditanyakan. Saya mewakili teman-teman Susi dan Osti memohon maaf apabila penyampaian kami tadi ada yang kurang berkenan di hati ataupun kurang sopan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Ginta Harahap MAG yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Kami tutup dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.